Saudara Ismail Aso sebagai anggota MRP terkait dengan wacana kota kosong, karena saat ini memang lagi viral menyangkut dengan pemilu 2024. Tanggapan saudara seperti apa? Ya, ya ini menjadi keprihatinan kita bersama kalau hal itu menunjukkan matinya demokrasi, tingkat intervensi yang begitu luar biasa, sangat menghegemoni untuk beberapa gelintir pejabat negara, karena kita tahu bahwa Papua itu sangat kaya raya sumber daya alamnya, sehingga munculnya wacana kota kosong ini akan melahirkan tokoh atau seorang pemimpin yang otoritarianisme itu akan muncul, dan itu juga bentuk intervensi yang luar biasa terlalu tinggi terhadap kepentingan bisnis di Papua, sehingga hal ini juga menjadi keprihatinan seluruh tokoh agama di Papua saya lihat. Tapi pernyataan tokoh agama itu juga jangan membuat semacam kekisruan baru, karena apa? Bahwa sejatinya Papua itu berdasarkan undang-undang otonomi khusus diatur melalui adat budaya Papua, berbeda dengan saudara-saudara kita di Aceh karena adat budaya itu sangat mendekat dengan nilai-nilai keagamaan yang di situ mayoritas beragama Islam, sehingga syariat Islam, pelaksanaan syariat Islam di Aceh itu berdasarkan agama, berbeda dengan Papua. Kalau Papua itu berdasarkan adat budaya, karena masyarakat Papua itu majemuk. Sejak lama Islam sudah ada di Papua, lalu kemudian muncul Otto dan Geisler di Pulau Mansinam tahun 1885, kemudian memperkenalkan agama Kristen di bagian utara, dan di selatan pada zaman Belanda itu Katoliklah yang dominan. Karena itu Papua tidak akan bisa terjadi gesekan, tokoh-tokoh agama juga untuk menahan diri, tidak membuat statement-statement yang itu akan memperkeruh situasi di bawah, di kalangan bawah, terutama agama ini sangat sensitif, karena itu sangat berbahaya, supaya tidak lagi kemudian ikut berpartisipasi memperkeruh situasi di tanah Papua. Saya berharap Papua itu ada tokoh-tokoh yang muncul, baik kepada tokoh pemuda, tokoh intelektual, tokoh mahasiswa, untuk menyuarakan bersama bahwa proses pelaksanaan pemilu di Papua itu secara baik, kondusif, secara aman, damai, proses demokratisasi itu sudah berjalan dengan wajar, karena bagaimanapun juga kita terlalu banyak tantangan, daerah yang miskin, tertinggal, yang tujuan utama pemimpin kita memilih itu adalah membawa kesejahteraan, kedamaian, kemudian kemakmuran, membangun masyarakat Papua, membawa keluar dari kemiskinan, keterbelakangan, ketidakberdayaan. Itu adalah tujuan utama dari seorang pemimpin akan kita pilih untuk bisa membawa kita ke arah itu. Jadi terus terang kalau munculnya wacana kota kosong ini sebenarnya membuat kita juga sedikit keprihatinan, karena itu akan melahirkan gesekan-gesekan di bawah, kekhawatiran akan munculnya gesekan-gesekan di bawah. Tapi saya berharap mudah-mudahan itu tidak muncul, karena itu juga akan menggiring isu polarisasi antara sesama warga Papua. Masyarakat Papua akan mengidentifikasi diri berdasarkan nilai-nilai primordialisme mereka, terutama mengidentikan primordialisme semacam etnis antara saudara orang pendatang yang kebetulan mayoritas Muslim dengan orang asli Papua yang kebetulan juga mayoritasnya Kristen, Katolik, dan Protestan, dan Islam mungkin tidak begitu besar. Nah, itu akan menjadi polarisasi. Oleh sebab itu saya berharap seluruh tokoh agama menahan diri, kita membangun Papua secara bersama-sama, bahwa perbedaan itu menjadi hal yang wajar, karena kalau dari sisi Islam ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha
wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan, Tuhan semesta alam menciptakan manusia itu seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan Tuhan pula yang menjadikan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling kenal mengenal, bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisi Tuhan adalah orang yang paling dekat, paling taat kepada Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itu perbedaan adalah nafsu, perbedaan adalah hukum alamiah, dan kita justru saling kenal mengenal itu karena kita berbeda. Tetapi perbedaan itu bukan menjadi untuk kita bercerai-berai, tetapi itulah kemudian kita saling melindungi, saling menyapa, saling asi dan asu. Itu yang kemudian tujuan yang Maha Kuasa menciptakan kita menjadi ada yang Muslim, ada yang Kristen Katolik, ada yang Kristen Protestan, ada yang dari pesisir, ada yang saudara-saudara kita kaum muhajirin dari luar yang datang ke Papua menetap hidup menjadi orang Papua. Itu semuanya adalah kehendak alamiah karena persebaran manusia yang begitu kemudian mereka menjadi satu, dan itu menjadi kekuatan untuk kita membangun Papua. Saya pikir itu pendapat saya. Saya dengan Ismail Lasso, Ustadz Ismail Lasso, anggota Majelis Rakyat Papua di Papua Pegunungan. Terima kasih.